ada satu hal yang membedakan orang beriman dan tidak beriman. Bedanya apa? Orang beriman, Allah titipkan di dalam rezeki mereka berkah. Itu lebih penting daripada angka. Ada angka 1 miliar, tapi dicabut keberkahan, hanya jadi masalah baru. Ada angka 100 juta, tapi dikasih berkah 100 juta rasa 10 miliar. Dengan 100 juta dia bisa bahagia. Dengan 100 juta dia bisa membahagiakan keluarga. Dengan 100 juta setahun dia bisa membahagiakan orang lain. Makanya buat kita orang yang belajar iman, doa Allah itu di atas semuanya. Apa yang menurut kita sulit, buat Allah itu mudah. Apa yang menurut kita berat, buat Allah itu ringan. Apa yang menurut kita besar, buat Allah itu kecil. Apa yang menurut kita terlalu berlebihan, buat Allah itu sepele. Apa yang menurut kita itu gak mungkin, buat Allah itu mungkin banget. Kalau kita mengandalkan Allah lewat doa. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari, tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan? Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul. Orang yang kehilangan ontanya ya Rasul. Orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustadz biar bisa berbaik sangka? Satu, tadi cari celah. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini, jangan buru-buru menyimpulkan. Kalau kalian dapat WA, teks, apapun bentuknya, yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus, tunggu dulu beberapa lama. Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Terutama ketika kami merasa lemah, sendiri dan tidak berdaya. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah SAW. Pegang kami erat ya Allah. Ketika kami akan terjatuh, janganlah Engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung. Temani kami ya Allah. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita gak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih orangnya tuh baik, orangnya tuh gak pernah bohong. Begitu ada orang bilang dia bohong lu kemarin, kayak gak mungkin deh. Soalnya setahu saya dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih ingat kebaikan. Cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau gak ada Ustadz, siapa bilang gak ada? Gak mungkin gak ada, pasti ada. Kalau gak kelihatan sama kita bukan gak ada, kita gak tahu. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Rabb. Cara berbaik sangka kepada Allah hubungannya dengan dia apa Ustadz? Ya Allah, saya gak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau. Setiap
hari Allah itu sibuk mengampuni dosa hambanya. Setiap hari Allah kasih rezeki buat hambanya. Setiap hari Allah itu ngasih solusi, nolongin, dengerin doa, mengijabah doa. Semua kebaikan itu Allah berikan every day. Setiap hari ngasih nikmat, setiap hari ngasih ampunan, setiap hari ngasih pahala, setiap hari ngasih kebaikan, malam dan siang. Semuanya. Cuman di antara sekian banyak waktu yang baik itu ada waktu-waktu yang istimewa. Yang jelas gak ada waktu yang jelek. Semua waktu baik, tapi di antara yang baik itu ada yang istimewa. Misalnya kayak sepertiga malam terakhir, kalau daily-nya. Kalau weekly-nya Jumat. Kalau monthly-nya pertengahan Ayyamul Bait. Kalau setahunnya Ramadan gitu kan. Ramadan juga nanti semua hari di bulan Ramadan baik. Tapi nanti ada Lailatul Qadar, malam tertentu di 10 terakhir. Yang jelas, kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Terutama ketika kami merasa lemah, sendiri dan tidak berdaya. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah SAW. Pegang kami erat, ya Allah. Ketika kami akan terjatuh, janganlah Engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung. Temani kami, ya Allah. Orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih gak ada bete-nya. Hidupnya tuh gak ada istilah, aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Gak ada orang beriman rugi. Kalau dia diuji, dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji, ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Allah menyebutkan 3 varian ujian kan. Ba'sa, dharra, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan, termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain. Bukankah Allah bilang wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar kalau dia sabar. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian. Bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Kita mau menjadi seorang hamba yang biasa-biasa aja, yang standar, atau mau menjadi hamba yang istimewa di mata Allah? Dan kalau kita pengen menjadi istimewa, belajar mendapatkan cinta. Salah satunya dengan meminta kepada Allah. Karena cinta adalah hadiah dari Allah. Minta, ya Allah, ya Wadud, ya Allah yang maha cinta, beri saya cinta kepadamu, kepada Rasulmu, melebihi cinta saya kepada diri saya dan apapun juga. Minta kepada Allah. Allah tanamkan cinta itu pelan-pelan di dalam hati kita. Nanti kita akan ngerasain iman itu manis rasanya. Beramal soleh itu indah. Sebagaimana yang sebagian sudah kita rasakan sekarang. Seperti mencari ilmu itu indah. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita,
sering-seringlah ucapin astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin astaghfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang ciri orang yang berilmu takut kepada Allah. Bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Puncaknya itu adalah takut kepada Allah. Tanya sama diri kita masing-masing, apakah yang kita pelajari udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu. Oh ya, gue udah tahu. Oh ya, baru tahu. Oh ya, kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah. Apa sih ciri-ciri orang bertakwa? Al-Imran 134 kata Allah, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang afina 'anil nas, orang yang memaafkan. Jadi memberi maaf itu untung besar gitu. Karena banyak orang yang mikirnya gini, enak banget dia udah salah dimaafin, terus gak ada balasan apa-apa gitu, terus hilang aja gitu masalahnya. Enggak. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafin dan berlapang dada. Apa maksud maafin dan berlapang dada? Maafin, lupakan kesalahan dia. Jangan lagi dendam sama dia. Berlapang dada, berkasih sayanglah sama dia. Kasihanilah dia, bantulah dia. Apa yang kita dapatkan dengan kita beri maaf kepada saudara kita, Allah kasih maaf kepada kita yang lebih besar daripada itu. Maaf yang kita berikan kepada saudara kita, 1000 maaf yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau Allah udah maafin kesalahan kita, apalagi janji Allah setelah itu kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu senjata paling berharga buat orang yang beriman. Sangat bisa diandalkan. Ada apa-apa aja minta sama Allah. Allah datangkan ini, Allah datangkan itu, Allah datangkan. Sehingga ketika Allah yang mendatangkan solusi, itu jadi mudah loh buat kita. Setiap kita butuh minta sama Allah, nanti Allah datangin. Kita gak punya network, Allah punya. Kita gak punya modal, Allah punya. Kita gak punya ilmu, Allah punya. Kita gak punya waktu, Allah punya. Semua Allah punya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah, sesimpel apapun. Ustadz, saya udah berdoa, tapi ternyata terjadi juga apa yang saya khawatirkan. Ada aja adegan-adegan yang saya minta apa Allah kasih, atau saya minta apa Allah kasih, yang sebaliknya la tahzan, tidak usah khawatir. Kenapa? Allah gak pernah ngecewain orang yang meminta kebaikan darinya. Tapi kenapa terjadi kayak gini Ustaz? Kita gak tahu aja ada apa di balik ini. Fadhkuruni azkurukum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa gak butuh, nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di-tag terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia. Allah itu sangat pengen dekat sama hambanya. Itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang, dijapri semua orang, dia chat sampai tengah malam, chat sama orang lain. Tapi Allah gak pernah dijapri. Allah tungguin. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah gak bilang giliran sekarang aja lo datang. Gak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekap. Langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min haja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam.
dicuekin lagi, dicuekin lagi. Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, termasuk hijrah, meninggalkan beberapa pekerjaan yang tidak halal, itu kan tugas yang berat kan? Kita udah terbiasa dengan penghasilan gede, tapi kita akhirnya tahu ternyata penghasilan kita dari pekerjaan yang gak halal, transaksinya gak baik, sehingga hasilnya pastinya tidak berkah. Butuh keberanian yang besar untuk bisa benar-benar mengambil pilihan meninggalkan pekerjaan itu, beralih kepada pekerjaan lain yang juga belum jelas. Termasuk misalnya kita memutuskan mau berhijrah, untuk berhijab buat perempuan itu bukan hal yang gampang. Saya tahu betul berhijab itu pilihan yang berat dan butuh waktu untuk benar-benar mantep hatinya. Gak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya.